Oke, perkenalkan nama saya Benego. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya hasil tugas saya yaitu presentasi mengenai sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis mobile. Ya, kali ini kita akan mulai presentasinya. Perkenalkan saya Benego dari 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 Sistem Informasi Kortek Cerdas jurusan Elektro. Dan apa itu sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis mobile? Sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis mobile adalah sebuah sistem informasi berbentuk aplikasi mobile yang digunakan untuk melaporkan, mengelola, dan menindaklanjuti kerusakan fasilitas kampus secara digital, terpusat, dan real-time. Sistem ini memungkinkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan untuk melaporkan kerusakan fasilitas kampus seperti ruang kelas, kursi, AC, lampu, toilet, laboratorium, atau jaringan internet melalui smartphone, lengkap dengan deskripsi lokasi dan foto kerusakan. Laporan yang laporan yang masuk kemudian dikelola oleh admin dan ditindaklanjuti oleh petugas sarana dan prasarana atau teknisi, bisa dibilang. Sementara status perbaikan dapat dipantau langsung oleh pelaporan melalui aplikasi. Berikut ini adalah analisis lengkap sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis mobile sesuai ketentuannya. Pertama, kita melakukan pengidentifikasi semua aktornya yang mungkin terlibat. Dan di sini ada 5 aktor. Pertama, mahasiswa, pengguna utama yang melaporkan kerusakan fasilitas kampus melalui aplikasi mobile. 2, dosen atau staf akademik, sivitas akademika yang juga dapat melaporkan kerusakan di area kerja atau kelas mereka. Lalu ketiga, aktornya adalah admin sistem yang tugasnya mengelola data pengguna, kategori fasilitas, dan konfigurasi sistem. Dan aktor yang keempat adalah petugas teknisi. Tugasnya adalah menerima penugasan perbaikan dan memperbarui status perbaikan. Dan yang kelima adalah kepala bagian sarana dan prasarana, membantu laporan menyetujui prioritas dan mengawasi kinerja tim. Slide-nya adalah mengidentifikasi masalah semua aktor. Jadi setiap aktor memiliki masalahnya masing-masing. Dan satu aktor yang pertama adalah mahasiswa atau dosen atau staf. Dan ada 4 masalah. Ada masalah aktor di bagian ini, yaitu tidak ada jalur resmi yang mudah untuk melakukan melaporan kerusakan fasilitas. Proses pelaporannya manual atau tatap muka atau surat, lambat dan tidak efisien, tidak dapat memantau status laporan yang sudah dikirimkan, frustrasi karena kerusakan tidak segera ditangani tanpa kejelasan. Lalu yang kedua adalah admin sistem, kesulitan merekap dan mengelola laporan yang masuk di berbagai sumber. Tidak ada data terpusat mengenai riwayat kerusakan fasilitas. 3, sulitnya mengatur prioritas penanganan tanpa sistem yang terstruktur. Lalu aktor yang ketiga adalah petugas teknisi. 1, menerima informasi kerusakan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Tidak ada sistem penugasan yang jelas dan terstruktur. Kesulitan melakukan pelaporan progres pekerjaan kembali ke pelaporan. Lalu aktor yang keempat adalah kepala bagian sarana dan prasarana. Tidak dapat memantau aktivitas penanganan kerusakan secara real time. Tidak tersedia pelaporan statistik untuk evaluasi kinerja tim. 3, sulitnya menentukan prioritas anggaran perbaikan tanpa ada data yang valid. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Di sini ada 10 kebutuhan fungsional pada sistemnya. Nah, biarkan saya sebut satu-satu. Pertama, registrasi dan login. Pengguna dapat mendaftar dan masuk menggunakan akun institusi. Kebutuhan fungsional yang kedua yaitu membuat laporan kerusakan. Pengguna dapat mengisi formulir laporan dengan foto, lokasi, kategori, dan deskripsi kerusakan.
Kebutuhan fungsional ketiga adalah lihat status laporan. Jadi di sini pelapor dapat memantau perkembangan laporan secara real time dengan pilihan menunggu, diproses atau selesai. Lalu fungsional yang keempat adalah manajemen penugasan. Admin dapat menugaskan laporan kepada petugas teknisi yang sesuai, jadi disesuaikan. Lalu yang kelima, kebutuhan fungsionalnya adalah update status perbaikan. Petugas teknisi dapat memperbaiki status dan mengunggah bukti penyelesaian tugasnya. Lalu yang kebutuhan fungsional yang keenam adalah notifikasi otomatis. Sistem dapat mengirim, memperbarui push notification email ke semua pihak terkait saat ada perubahan status. Lalu riwayat laporan, semua aktor dapat melihat histori laporan yang pernah dibuat atau ditangani. Lalu selanjutnya, dashboard monitoring. Kepala bagian dapat melihat ringkasan statistik laporan, jumlah, kategori, waktu penanganan, pencarian dan filter laporan. Admin dan kepala bagian dapat mencari dan menyaring laporan berdasarkan lokasi, kategori, dan status dan tanggal. Dan yang terakhir, kebutuhan fungsionalnya manajemen data fasilitas. Admin dapat mengelola data gedung, ruangan, dan kategori kerusakan. Lalu selanjutnya, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Di sini ada 9 kebutuhan non-fungsionalnya. Pertama, ketersediaan. Availability. Sistem harus beroperasi 24 jam seminggu 24 jam seminggu atau bisa bilang setiap hari dengan uptime minimal 99%. Perma waktu respon aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik untuk setiap permintaan. Keamanan security. Autentikasi menggunakan JWT atau authentication. Data laporan terenkripsi dan akses berbasis peran atau role-based access control. Skabilitas, sistem mampu menangani penambahan pengguna dan laporan tanpa penurunan performa signifikan. Lalu usability, antarmuka intuitif dapat digunakan tanpa pelatihan khusus yang mendukung Android dan iOS. Lalu kompatibilitas aplikasinya dapat berjalan pada Android minimal versi 8 dan iOS minimal versi 13. Lalu portability bench dapat di-deploy di cloud maupun server lokal kampus. Reliabilitas data laporan tidak boleh hilang. Sistem harus memiliki mekanisme backup otomatis. Maintainability, kode struktur terstruktur dengan baik agar mudah dikembangkan dan dipelihara tim IT kampus. Lalu selanjutnya use case diagram. Beginilah gambarnya pada sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus. Di sini ada 4 aktor dan ada 10 kebutuhan fungsional. Lalu selanjutnya deskripsi use case. Dan di sini pertama use case pada kebutuhan fungsional login dan registrasi. Aktornya bisa berupa mahasiswa, dosen, atau staf, admin petugas, dan kepala bagian. Deskripsinya adalah pengguna yang di aktor yang tersebut melakukan autentikasi mengakses sistem menggunakan NIM jika itu mahasiswa, dosen atau staf menggunakan NIP, lalu memasukkan passwordnya dan mendaftarkan akun baru bagi orang yang belum membuat akun. Untuk kondisi awal pengguna belum terautentikasi dan tersedia jaring internet. Lalu alurnya
Pengguna membuka aplikasi, memilih login, memasuki email dan juga password, NIP atau email dan passwordnya, lalu sistem memverifikasi dan pengguna diarahkan ke dashboard yang sesuai perannya masing-masing. Apakah itu dosen atau staf atau tugas teknisi atau kepala bagian atau mahasiswa. Dan kondisi akhirnya pengguna berhasil masuk dan mendapatkan session token. Lalu untuk use case buat laporan kerusakan yang bisa dilakukan aktornya adalah mahasiswa, dosen atau staf. Pengguna yang di atas satu aktor yang disebut tadi, pengguna melaporkan kerusakan fasilitas dengan mengisi formulir yang mencakup lokasi, kategori kerusakan, dan deskripsi. Kondisi awal, pengguna sudah login dan memiliki koneksi internet. Pengguna memilih buat laporan, memilih kondisi gedung, ruangan atau lokasinya, memilih kategori kerusakannya, mengisi deskripsinya, lalu menguploadnya, menggunakan nanti use case-nya akan saya jelaskan, lalu mengirimnya. Sistem menyimpan laporan dan mengirim notifikasi ke admin. Lalu kondisi akhirnya adalah laporan tersimpan dengan status menunggu dan nomor tiket unik yang diterbitkan. Lalu selanjutnya use case deskripsinya yaitu mengupload foto yang tadi. Yang aktornya bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen atau staf. Pengguna yang disebut tadi mengambil atau memilih foto dari galeri sebagai bukti visual kerusakan. Kondisi awal, pengguna sedang dalam proses membuat laporan yang tadi, lalu aplikasi memiliki izin diizinkan untuk kamera atau galeri, lalu alurnya hampir mirip seperti tadi. Ketika melakukan pelaporan, lalu sistem menampilkan pilih kamera atau galeri, pengguna memilih fotonya yang ada di sistem penyimpanannya, lalu sistem memvalidasi format dan ukuran filenya, lalu foto terlampirkan pada laporannya. Pada kondisi akhirnya, foto berhasil dilampirkan pada laporan yang tadi. Lalu selanjutnya use case-nya adalah lihat status laporan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau staf. Pelapor yang disebut tadi, yaitu mahasiswa, dosen, atau staf, dapat memantau perkembangan laporan yang telah dikirim secara real time. Kondisi awal, pengguna sudah login, sudah memiliki laporan yang sudah dikirim sebelumnya. Lalu alurnya seperti ini. Pengguna memilih menu laporan saya, memilih laporan, lalu sistem menampilkan detail laporan beserta statusnya terkini. Apakah statusnya menampilkan menunggu atau diproses, atau selesai atau ditolak, dan beserta catatan dari petugasnya. Kondisi akhir, informasi status laporan ditampilkan secara akurat. Lalu use case deskripsi kelima adalah terima notifikasi yang bisa diterima oleh mahasiswa, dosen atau staf, petugas teknisi, kepala bagian, dan admin. Deskripsinya adalah sistem secara otomatis mengirimkan push notification atau email kepada pihak terkait saat terjadi perubahan status laporan atau penugasan. Kondisi awal, pengguna mengizinkan notifikasi terhadap event perubahan status atau penugasan baru. Pertama, sistem deteksi perubahan. Sistem membuat notifikasi. Notifikasi dikirim ke perangkat pengguna terkait. Lalu, pengguna dapat membuka notifikasi untuk melihat detailnya. Kondisi akhir, notifikasi terkirim dan tercatat sebagai sudah dibaca setelah dibuka. Lalu selanjutnya, use case deskripsinya adalah kelola dan tugaskan laporan, yaitu aktornya admin sistem. Deskripsinya adalah admin mengelola laporan masuk dan menetapkan prioritas dan menugaskan kepada petugas teknisi yang sesuai. Kondisi awal, admin sudah login, terdapat laporan baru dengan status menunggu. Lalu alurnya seperti berikut. Admin membuka daftar laporan, memilih laporan, meninjau detail dan foto, memilih petugas teknisi yang tersedia, lalu mengatur prioritas rendah, sedang, atau tinggi, dan menekan tombol tugas. Tekan, lalu sistem mengubah
status menjadi diproses dan mengirim notifikasi ke petugas dan pelapor. Dan kondisi akhir adalah laporan milik petugas yang bertanggung jawab dan status berubah menjadi diproses. Lalu use case deskripsi selanjutnya adalah update status perbaikan, yaitu aktornya yang dilakukan oleh petugas teknisi. Petugas teknisi memperbarui progres pekerja perbaikan dan mengunggah bukti penyelesaian. Kondisi awal adalah petugas sudah login, memiliki tugas perbaikan yang sudah ditugaskan oleh admin sebelumnya. Kondisi alurnya seperti berikut. Petugas membuka daftar tugas, memilih tugas, dan memperbarui status yang sedang dikerjakan atau selesai, mengisi catatan hasil perbaikan, mengunggah foto bukti penyelesaian, dan menekan simpan. Sistem memperbarui status laporan dan mengirim notifikasi ke pelapor dan kepala bagian. Kondisi akhirnya adalah status laporan diperbarui dan semua pihak dapat mendapatkan notifikasi. Lalu use case deskripsi selanjutnya adalah lihat dashboard dan statistik. Aktornya adalah kepala bagian sarana dan prasarana. Deskripsinya adalah kepala bagian dapat melihat seringkasan data dan operasional berupa grafik dan statistik untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Kondisi awal adalah pengguna login sebagai kepala bagian, lalu alurnya pengguna mengakses menu dashboard, lalu sistem menampilkan sebagai berikut: total laporan masuk, laporan selesai, rata-rata waktu penanganan, grafik distribusi berdasarkan kategori dan lokasi, serta kinerja petugas teknisi. Kondisi akhir adalah data statistik ditampilkan secara akurat dan dapat diekspor. Lalu use case deskripsi yang ke-9 adalah manajemen data fasilitas, yaitu aktornya sebagai admin. Di sini admin mengelola master data yang digunakan dalam sistem, termasuk daftar gedung, ruangan, kategori kerusakan, dan data pengguna. Kondisi awal adalah admin sudah login. Alurnya sebagai berikut. Admin menugaskan mengakses menu manajemen, memilih jenis data seperti gedung atau ruangan, kategori atau pengguna, memilih operasi kerap seperti tambah, mengubah, hapus, atau lihat. Sistem menyimpan perubahan. Kondisi akhir adalah data master tersimpan dan dapat digunakan dalam proses pelaporan. Lalu use case selanjutnya adalah lihat laporan. Di sini aktornya adalah mahasiswa atau dosen atau staf, petugas teknisi, dan kepala bagian. Deskripsinya adalah pengguna dapat melihat histori laporan sesuai dengan peran dan aksesnya masing-masing. Kondisi awal adalah pengguna sudah login. Beginilah alurnya: pengguna membuka menu riwayat, lalu menerapkan filter tanggal, status, kategori, dan lokasi. Sistem menampilkan daftar laporan yang sesuai filter oleh pengguna tersebut, lalu pengguna dapat memilih laporan yang dapat melihat detail lengkap. Lalu kondisi akhirnya adalah riwayat laporan ditampilkan sesuai hak akses pengguna. Lalu selanjutnya activity diagram dari semua use case-nya. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini adalah activity diagram dari semua pengguna use case. Di sini adalah aktivitas diagram use case pertama, yaitu login atau registrasi. Di sini kita diawali pengguna membuka aplikasi mobile, memasukkan NIM atau password, tekan tombol login, lalu sistem memverifikasi kredensial, lalu sistem memposisinya tokennya, sistem menentukan role pengguna, lalu sistem akan sesuai perannya. Lalu activity diagram buat laporan, yaitu diawali dengan pengguna membuka aplikasi dan login, pilih buat laporan, pilih lokasinya,
lalu pilih kategori kerusakan, lalu isi deskripsi kerusakan, upload foto kerusakan, tekan kirim laporan, lalu sistem akan simpan dan terbitkan nomor tiket. Sistem kirim notifikasi, lalu ke admin, sistem menampilkan konfirmasi dan sukses. Lalu yang ketiga adalah aksi yang ketiga adalah dimulai dengan pengguna, sistem tampilkan opsi sumber foto yang tentang foto tadi ya. Lalu membuka kamera atau membuka galeri, pengguna mengambil foto baru lalu atau pilih fotonya yang sudah tersedia, lalu sistem memvalidasi format dan ukuran file fotonya, sistem mengkompres dan mengunggahnya ke server, lalu foto terlampir pada formulir laporan. Lalu selanjutnya slide selanjutnya, di sini aktivitas diagram keempat, oleh aktor pengguna di sini login dan membuka menu laporan saya, lalu sistemnya menampilkan daftar laporan milik use case, lalu pilih laporan yang ingin dipantau, lalu sistem mengambil data status terkini dari server, sistem menampilkan detail laporannya, lalu penggunanya membaca progres dan catatan petugas, dan selesai. Lalu aktivitas diagramnya dari sistem tentang terima notifikasi, mendeteksi perubahan status laporan, menentukan menerima notifikasi, lalu membuat isi notifikasi dan catatan log pengiriman notifikasi, lalu semua aktornya terima dan membaca notifikasi, membuka detail laporan yang terkait. Lalu aktivitas diagram selanjutnya yang ke-6 dan yang ke-7 mengenai kelola tugas dan update perbaikan, membuka daftar laporan oleh admin sistem, membuka daftar laporan masuk, tinjau detail dan foto laporan atau tinggi prioritasnya, pilih petugasan teknisi, klik tugas, lalu sistem status proses, lalu sistem memberikan notifikasi, lalu petugas terima notifikasi, lalu petugas melakukan perbaikan fasilitas, upload foto bukti dan catatan, klik selesai, lalu sistem notifikasi ke pelapor. Lalu selanjutnya aktivitas diagram melihat dashboard dan statistik yang dilakukan oleh aktor kepala bagian. Pertama, login sebagai kepala bagian, pilih menu dashboard, sistem ambil dan olah data, sistem render grafik dan kartu statistik, kepala bagian tinjau data dan tren, lalu kepala bagian atur filter dan tanggal kategori, klik ekspor datanya bisa berupa PDF atau Excel, lalu sistem melakukan pengunduhan laporan dan selesai. Lalu aktiviti diagram yang sebenarnya manajemen data fasilitas oleh admin sistem dan oleh aktor admin sistem. Login sebagai admin sistem, membuka menu manajemen data, pilih jenis data, lalu memilih
Operasi crop bisa tambah, edit atau hapus, lalu sistem validasi dan simpan perubahan ke database, lalu tampilkan pesan berhasil dan selesai. Lalu selanjutnya activity diagram yang terakhir adalah lihat riwayat laporan oleh semua aktor yang dilakukan oleh semua aktor. Login ke sistem verifikasi peran role base, membuka menu riwayat laporan, lalu terapkan filter pencarian, lalu sistem query database menyesuaikan filter dan aksesnya, sistem menampilkan daftar riwayat laporan, lalu pilih laporan untuk lihat detail selengkapnya, dan selesai. Ini adalah aktor-aktor dari di sini adalah aktor activity diagram dari semua use case tadi. Misalnya login dan registrasi. Oh, yang dilakukan yang tadi. Dan terima kasih untuk perhatiannya pada video kali ini, dan terima kasih untuk perhatian dan selesai.